Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Haryati dari PIAUD 6A. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang komunikasi pembelajaran dan prinsip-prinsipnya. Kita langsung saja. Komunikasi pembelajaran itu adalah proses penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain supaya mencapai keberhasilan dalam pengiriman pesan. Nah, ketika kita berposisi dalam pembelajaran atau kita sebagai guru, berarti kita sebagai pemberi komunikasi, yaitu pemberi materi kepada siswa sebagai penerima pesan kita. Dan komunikasi itu harus secara efektif supaya siswa bisa memahami apa materi yang kita komunikasikan tersebut. Ada beberapa prinsip komunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu respect. Prinsip pertama dalam pengembangan komunikasi yang efektif adalah respect. Respect itu yaitu menghargai setiap individu. Jadi ketika kita memberikan materi kepada anak, cara mengkomunikasikannya harus dengan respect, yaitu menghargai. Misalnya kita memberi materi kepada anak, terus anaknya ada komentar misalnya, atau ada yang bertanya atau ada yang kurang paham misalnya, kita harus menghargai dulu apa yang dia katakan, apa yang dia tanyakan, apa yang dia tidak mengerti gitu. Jadi harus respect. Jadi kita nggak boleh memberikan materi terus ketika anak ada yang bertanya kita abaikan, seperti itu. Yang kedua, empati. Empati itu kemampuan manusia untuk menempatkan diri pada situasi kondisi yang dihadapi orang lain. Itu pun salah satu prinsip komunikasi, yaitu kita harus empati terhadap penerima pesan kita. Kalau posisinya ke anak-anak, kita harus tahu kalau mood anak-anak itu kan beda-beda ya. Ada yang lagi mood, ada yang lagi enggak gitu. Ada kadang-kadang ketika kita komunikasi sama anak, anaknya kurang respect. Nah, kita harus bisa merasakan apa yang dia rasakan gitu. Gak boleh memaksakan eh, dia harus mendengarkan apa pelajaran hari itu. Jadi harus mengerti dulu keadaan dia seperti apa gitu. Yang ketiga, audible. Audible itu dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Ini lebih ke materi kita yang harus benar-benar anak-anak itu harus jelas, harus mengerti apa yang kita katakan. Apalagi kan menghadapi anak-anak itu nggak kayak menghadapi orang tua atau remaja ya. Ketika kita mengkomunikasikan sesuatu, nggak mungkin eh, kadang anak itu kalau nggak paham sekali. Kadang kita harus berkali-kali menjelaskan ke anaknya. Yang terakhir yaitu komunikasi itu harus humble. Dalam membangun humble itu rendah hati. Jadi kita nggak memaksakan, nggak kayak kita yang benar gitu, nggak kayak sikap rendah hati ketika kita mengkomunikasikan sesuatu, dan ketika orang yang penerima pesan tidak mengerti, kita tidak marah kepada dia karena dia tidak mengerti misalnya tentang apa yang kita komunikasikan. Namun kita harus eh, rendah hati, mau menerima kekurangan kita. Misalnya kalau memang kitanya kurang jelas menjelaskan tentang materi tersebut ke anak, misalnya terus anaknya terus bertanya, bukan anaknya yang dimarahi tapi kitanya yang berpikir, oh kenapa ya kita mengkomunikasikan sesuatu namun anaknya nggak mengerti. Itu berarti kita harus menerima apa kekurangan kita dan kita harus mau memperbaiki hal tersebut, mungkin seperti itu. Mungkin yang saya bahas di video ini hanya sekitar pengertian komunikasi dan prinsip komunikasi. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Videonya dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.